Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari Universitas Widya Gama Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Ilahi Robbi yang Maha Kasih tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang tanpa pilih pandang. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang legenda dari Islam, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dan mengangkis kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang saat ini dengan adanya adinan Islam wal iman. Baik, lebih mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ketahanan nasional, yaitu tentang ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kelangsungan hidupnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT. Baik dari dalam maupun luar negeri, ketahanan nasional sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, dan berikut ini adalah alasan-alasan mengapa ketahanan nasional itu penting. Di sini ada 7 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Yang mana di sini tanpa ketahanan nasional yang kuat, suatu negara bisa menjadi sasaran intervensi asing, separatisme atau konflik internal yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Yang kedua, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketahanan nasional mencakup stabilitas politik, keamanan, dan hukum. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian bangsa. Bangsa yang tahan terhadap tekanan ekonomi dan politik luar akan mampu berdiri di atas kaki sendiri, dalam kurung berdaulat, tidak mudah terpengaruh atau didikte oleh negara lain. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Ketahanan nasional yang stabil menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan di berbagai sektor, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Yang kelima, menangkal pengaruh negatif globalisasi, yang mana dalam era globalisasi arus informasi dan budaya asing yang sangat berat. Ketahanan nasional dalam bidang ideologi dan budaya penting untuk menjaga sebuah identitas bangsa agar tidak luntur oleh pengaruh asing. Yang keenam, meningkatkan daya saing bangsa. Dengan ketahanan nasional yang baik, suatu negara akan lebih siap bersaing dalam tatanan global, baik dari aspek ekonomi, teknologi, maupun sumber daya manusia. Yang terakhir, yaitu membina persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan solidaritas antar suku, agama, dan golongan yang memperkuat integrasi nasional. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini dapat disimpulkan bahwasanya ketahanan nasional adalah fondasi bagi keberlangsungan suatu negara. Tanpa ketahanan yang kuat, negara akan rapuh menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, membangun ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Untuk materi yang kedua yaitu tentang strategi nasional, yang mana di sini strategi nasional adalah suatu kebijakan dan langkah-langkah terencana yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Strategi ini mencakup penggunaan seluruh potensi nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan internal maupun eksternal untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan strategi nasional ada 5 poin yang perlu saya sampaikan di sini. Poin yang pertama yaitu tentang menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menjamin stabilitas nasional di segala bidang. Yang keempat, mengamankan kepentingan nasional di kancah internasional. Untuk poin yang pertama dulu,
Tujuan utama strategi nasional adalah untuk melindungi wilayah, bangsa, dan negara dari ancaman dalam, luar, dan dari luar. Ini termasuk menjaga sebuah perbatasan integrasi wilayah serta mencegah disintegrasi bangsa. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang mana strategi nasional bertujuan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang menyeluruh, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan akses layanan publik. Yang ketiga, menjamin stabilitas nasional di segala bidang. Stabilitas politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan menjadi pondasi penting agar negara bisa berkembang. Strategi nasional berupaya memastikan tidak ada gejolak besar yang menghambat pembangunan nasional. Yang keempat, mengamankan kepentingan nasional di kancah internasional. Strategi ini mencakup yang mana diplomasi kerjasama luar negeri dan pelindungan kepentingan Indonesia di forum global. Tujuannya agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan dihormati dalam hubungan internasional. Yang terakhir yaitu mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Ini adalah landasan konstitusional. Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwasanya 4 tujuan negara dalam pembukaan alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang mana strategi nasional membantu merealisasikan keempat tujuan tersebut secara terarah dan sistematis. Untuk yang selanjutnya yaitu masuk unsur strategi nasional. Yang pertama, Trigatra dalam kurung aspek alamiah. Ada 3 komponen di sini, yaitu yang pertama geografis, yang kedua kekayaan alam, yang ketiga penduduk. Yang pertama geografi. Letak Indonesia yang strategis di antara 2 benua dan 2 samudera memberi keuntungan geopolitik, tetapi juga potensi ancaman seperti konflik batas wilayah, jalur pelayaran internasional. Yang kedua, kekayaan alam. Sumber daya alam seperti tambang, hutan laut, pertanian merupakan modal besar bagi pembangunan, tapi juga rawan eksploitasi dan konflik jika tidak dikelola dengan adil dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu penduduk. Jumlah, persebaran, dan kualitas penduduk memengaruhi kekuatan nasional. Penduduk yang terdidik dan produktif akan menjadi aset strategis, sebaliknya bisa jadi beban bila tidak diberdayakan. Untuk yang pembacaan yang kedua tentang Pancagatra dalam kurung aspek sosial dinamis. Yang pertama ada ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Untuk yang pertama itu tentang ideologi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi pemersatu bangsa dan sumber nilai dalam penyusunan kebijakan nasional. Yang kedua, politik, sistem pemerintahan, hukum, demokrasi, dan hubungan antar lembaga negara. Stabilitas politik penting untuk menjalankan strategi secara efektif. Yang ketiga, ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi sebuah pilar penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, yaitu sosial budaya. Nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, dan kehidupan sosial yang memperkuat identitas nasional. Strategi nasional harus menghargai keberagaman budaya. Yang terakhir, yaitu pertahanan dan keamanan. Sistem keamanan dan pertahanan negara ini, seperti TNI, Polri, intelijen, serta masyarakat, untuk menjaga kedaulatan dan mencegah berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik, dalam kurung cyber, terorisme, dan lain-lain. Untuk contoh strategi nasional Indonesia, ada 5 yang perlu saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama strategi ketahanan nasional, yang mana mengembangkan sistem pertahanan yang tangguh, meningkatkan kesadaran bela negara, membangun stabilitas politik dan hukum. Yang kedua, strategi pembangunan nasional, pemerataan pembangunan antar wilayah, nawacita, RPJMNN.
penguatan infrastruktur dan konektivitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Yang ketiga, strategi ekonomi nasional, hilirisasi industri dan penguatan produksi dalam negeri, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital ekonomi. Yang keempat, strategi keamanan nasional, penanggulangan radikalisme, terorisme, separatisme, keamanan siber dan pelindungan data, pengamanan wilayah, perbatasan dan maritim. Yang nomor 5, strategi politik luar negeri, politik luar negeri bebas aktif, diplomasi ekonomi dan budaya, peran aktif dalam forum internasional ASEAN G20 PBB. Kunci keberhasilan strategi nasional di sini, yang pertama, kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner, yang mana pemimpin yang tegas, berintegritas, dan memiliki sebuah visi jangka panjang sangat penting untuk mengarahkan strategi nasional secara konsisten. Kepemimpinan seperti ini mampu menyatukan berbagai kepentingan dan menjawab tantangan global. Kedua, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Strategi nasional tidak bisa berhasil jika hanya dijalankan oleh pemerintah. Diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, individu, organisasi, dunia usaha, media, dan akademisi. Yang ketiga, sistem hukum yang adil dan tegak. Yang mana di sini dijelaskan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih menciptakan dasar keadilan dan kepercayaan publik serta menjadi sebuah dasar stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, stabilitas sosial politik, keamanan dalam negeri, kehidupan politik yang damai, serta harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dan agama menciptakan kondusif bagi pelaksanaan strategi nasional. Yang terakhir, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Sumber daya alam dan manusia harus dikelola secara efisien, adil, dan berkelanjutan agar tetap tersedia bagi generasi saat ini dan masa depan. Ini termasuk pembangunan berwawasan lingkungan, pendidikan, dan teknologi. Dari penjelasan yang tadi tentang strategi nasional, dapat disimpulkan di sini bahwasanya strategi nasional adalah arah dan langkah sistematis yang ditetapkan negara untuk mencapai tujuan nasional. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman terhadap unsur-unsurnya, keselarasan antara aspek alamiah dan sosial, serta kerjasama semua pihak dengan didukung kepemimpinan yang tangguh dan sistem hukum yang adil. Jika suatu ketiga elemen ini dijalankan secara optimal, maka strategi nasional akan mampu membangun bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global. Untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu masuk di materi yang ketiga tentang strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Yang mana di sini dijelaskan bahwasanya Indonesia Emas 2045 yang akan mendatang adalah sebuah visi besar bangsa Indonesia, yang mana untuk menjadi negara maju, sejahtera, adil, dan berdaulat tepat pada 100 tahun kemerdekaannya. Untuk mewujudkannya, ketahanan nasional menjadi fondasi utama. Berikut adalah strategi ketahanan nasional yang dapat ditempuh. Ketahanan ideologi memperkuat Pancasila sebagai landasan. Yang pertama, revitalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh sektor, khususnya di kalangan generasi muda. Menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan budaya. Dengan menekankan pembinaan kepada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif global, generasi muda harus menjadi agen utama dalam menjaga keberlangsungan ideologi bangsa. Yang kedua, pendidikan karakter secara sistematis dan konsisten dari pendidikan dasar hingga tinggi. Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang konsisten dari jenjang awal hingga perguruan tinggi. Ini bertujuan yang mana bisa membentuk pribadi yang berakhlak, cinta tanah, air, bertanggung jawab, dan toleran. Pendidikan karakter mencakup juga integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, aktivitas sekolah, dan kehidupan sehari-hari.
Yang terakhir yaitu yang ketiga, menangkal radikalisme dan intoleransi melalui pengawasan literasi digital dan kontra narasi di media sosial. Ancaman radikalisme di intoleransi sering menyebar melalui media sosial dan ruang digital. Oleh karena itu perlu yang namanya dilakukan yaitu pengawasan aktif terhadap konten berbahaya, literasi digital untuk membekali masyarakat agar bisa memilah informasi, kontra narasi, membuat konten positif dan edukatif yang menjalankan toleransi, nasionalisme, dan cinta damai. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang ketahanan politik membangun demokrasi berkualitas, penguatan institusi demokrasi dan supremasi hukum. Institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu, DPR, partai politik, dan lembaga penegak hukum harus diperkuat agar berfungsi secara independen, transparan, dan akuntabel. Supremasi hukum berarti semua warga negara dan pejabat negara tunduk pada hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Peningkatan partisipasi politik yang inklusif terutama untuk generasi muda dan perempuan. Sebuah demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang melibatkan yang mana sebuah kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Partisipasi politik yang inklusif berarti membuka ruang yang adil dan aktif bagi generasi muda untuk menjadi pemilih cerdas, aktivis, bahkan calon pemimpin. Perempuan untuk berperan dalam proses pengambilan, kebijakan, dan kepemimpinan politik. Stabilitas politik dan keamanan yang menjamin iklim investasi dan pembangunan. Tanpa stabilitas politik, investor enggan masuk, pembangunan bisa terhambat, dan kepercayaan masyarakat menurun. Yang mana di sini ketahanan politik harus didukung oleh situasi politik yang aman, tidak gaduh, dan bebas dari konflik berkepanjangan. Membangun ekonomi berbasis kemandirian dan inovasi. Yang mana transformasi ekonomi digital dan industri 4.0. Transformasi ekonomi digital adalah proses beralihnya aktivitas ekonomi ke platform digital seperti e-commerce, fintech, big data, AI, dan IoT. Industri 4.0 melibatkan otomatis, robotik, dan konektivitas tinggi dalam sektor manufaktur dan jasa. Penguatan sektor pertanian, maritim, dan energi untuk ketahanan pangan dan energi. Sektor pertanian dan maritim adalah kekuatan alamiah Indonesia. Penguatan sektor ini penting untuk menjamin diantaranya ketersediaan pangan nasional dalam kurung ketahanan pangan, pengelolaan sumber energi yang berkelanjutan dalam kurung ketahanan energi, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi kreatif seperti desain kuliner, musik, dan film kerajinan memberi nilai tambah tinggi serta menyerap banyak tenaga kerja. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan teknologi. Pendidikan vokasi berbasis keterampilan praktis dan teknologi sangat dibutuhkan dalam menghadapi sebuah tantangan industri modern. SDM unggul adalah kunci untuk yang mana mendorong produktivitas dan inovasi. Untuk ketahanan sosial budaya, yaitu pelestarian budaya lokal dan nasional sebagai identitas bangsa. Budaya lokal dan nasional adalah warisan tak ternilai yang mencerminkan sebuah jati diri bangsa. Pelestarian ini mencakup 3 komponen. Yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, seni dan tradisi lokal. Yang terakhir, kearifan lokal. Untuk pembangunan kesadaran multikultural di masyarakat, yaitu yang mana Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Kesadaran multikultural adalah kunci untuk hidup harmonis dan toleran. Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar daerah untuk mengurangi kesenjangan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah, desa, kota, barat, timur berpotensi memicu ketegangan sosial dan diskriminasi. Pertahanan dan keamanan. Modernisasi alat utama, sistem senjata, alutsista, dan teknologi militer. Modernisasi alutsista bertujuan meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional.
Dengan apa? Yaitu dengan pembaruan senjata dan perlengkapan militer, adopsi teknologi mutakhir seperti drone, sistem radar canggih, dan siber. Penguatan diplomasi pertahanan dan kerjasama regional. Diplomasi pertahanan memperkuat kerjasama dengan negara lain dalam bentuk latihan militer bersama, forum keamanan regional seperti ASEAN Defense Minister Meeting, yaitu perjanjian pertahanan strategis. Peningkatan peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. TNI dan Polri memiliki fungsi vital dalam menjaga ketertiban dan keutuhan negara. TNI, pertahanan luar negeri dan pengamanan ancaman bersenjata. Sedangkan Polri, yaitu keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Yang mana membangun sistem pertahanan rakyat semesta yang berbasis partisipasi publik. Pertahanan semesta mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam sistem keamanan nasional. Misalnya, yang pertama bela negara, relawan pertahanan sipil. Yang terakhir, literasi keamanan nasional di pendidikan. Ketahanan lingkungan dan SDA, atau bisa disebut dengan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang, mencakup 3 bagian, yaitu penggunaan yang efisien dan ramah lingkungan, pencegahan eksploitasi berlebihan, pelestarian hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Antisipasi perubahan iklim melalui transisi energi dan konservasi lingkungan. Menghadapi krisis iklim, Indonesia harus beralih ke negeri terbarukan surya, angin, air, dan lain-lain. Mengurangi emisi karbon, melestarikan lingkungan melalui penghijauan, perlindungan kawasan hutan atau lindung, dan pengelolaan limbah. Penguatan kebijakan lingkungan hidup yang berbasis keadilan ekologis. Keadilan ekologis berarti di sini setiap kelompok masyarakat termasuk yang rentan dilibatkan dan dilindungi dalam kebijakan lingkungan. Masyarakat adat dan lokal diberi hak kelola hutan atau sebuah lahan yang adil, peraturan libat untuk tidak merugikan lingkungan dan hak hidup masyarakat. Untuk yang selanjutnya itu pendekatan implementasi, yang mana integratif dan lintas sektor, sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Implementasi kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antara lain yaitu seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, swasta sebagai pelaksanaan dan pendukung sumber daya, masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas partisipatif, akademisi sebagai penyedia riset, data, dan inovasi ilmiah. Berbasis data dan teknologi, pengambilan keputusan yang didukung big data, AI, dan riset. Big data untuk menganalisis tren dan kebutuhan masyarakat, sedangkan AI artificial intelligence untuk efisiensi, prediksi, dan solusi otomatis, sedangkan riset sebagai dasar ilmiah dan objektif dalam pembuatan kebijakan. Yang mana pembangunan daerah sebagai pilar penguatan otonomi daerah untuk pemerataan pembangunan daerah menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Untuk otonomi daerah, yaitu perlu diperkuat agar daerah punya kewenangan dan sumber daya memadai. Untuk pemerintah pembangunan, dengan memperkuat daerah, ketimpangan pusat daerah bisa dikurangi. Untuk Indonesia Emas di sini dapat disimpulkan bahwasanya mewujudkan Indonesia Emas bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga di sini yaitu tentang ketahanan nasional secara menyeluruh dengan strategi yang terarah dan implementasi yang konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dunia di tahun 2045 yang akan mendatang. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.